Halo teman-teman. Hai guys. Kita akan mewawancarai salah satu narasumber dari Museum Benteng Vredenburg, serta kita akan melakukan observasi mengenai apa aja sih yang ada di Museum Benteng Vredenburg. Jadi teman-teman tetap stay tune dan selalu menyimak video ini sampai habis ya. Dadah. Halo teman-teman DBW, perkenalkan nama saya Tagih Faisal Reginaldo dari kelas C angkatan 2024. Di sini kita akan mewawancarai pengelola atau tour guide dari Museum Benteng Vredenburg itu sendiri. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Mas ya? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kak siapa? Regi boleh. Kak Regi. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Rama. Kakak sebagai edukator atau pemandu di Museum Benteng Vredenburg di Jakarta. Oke, jadi setelah ini kita akan mengobrol bersama dengan Kak Rama mengenai aspek-aspek pentahelik yang ada di Museum Benteng Vredenburg. Jadi tetap di podcast kali ini ya teman-teman semua. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah mengenai kepemerintahan nih Mas Rama. Oke, baik. Bagaimana sih pemerintah setempat itu mendukung Museum Vredenburg dalam hal pendanaan serta sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya apapun? Oke, baik, aku jawab ya. Mungkin terkait yang pertama adalah pendanaan dari pemerintah. Kita tentunya sekarang masih ke kementerian yang periode lama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin ya kemungkinan besar di Kementerian Kebudayaan di awal tahun ya pemerintahannya Pak Prabowo itu kan juga mungkin ada kebijakan baru. Tapi kalau untuk sementara ini kita masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di bawahnya itu kita juga ada agensi atau organisasi yang bernama IHA, Indonesia Heritage Agency teman-teman. Itu membawahi 18 museum gitu. Dan itu pusatnya di Jakarta dan intinya di MNI atau Museum Nasional Indonesia. Jadi kalau terkait pertanyaannya terkait pendanaan ataupun nanti akomodasi pengadaan barang gitu, itu nanti dari pusat atau dari Jakarta teman-teman. Entah nanti buat koleksinya, terus nanti untuk bagian tenaga-tenaganya itu langsung nanti dari Jakarta, dari IHA-nya, Indonesia Heritage Agency. Nanti atasnya baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah kebijakan apa saja yang telah diterapkan ke pemerintahan untuk meningkatkan peran museum dalam pelestarian budaya? Oke, baik. Mungkin kalau terkait itu aku bisa menjawab. Kita pasca revitalisasi ini Kak, kita revitalisasi sekitar setengah tahun yang lalu. Kalau tidak salah di bulan Mei itu kita revitalisasi cukup banyak, cukup besar juga. Mulai dari nanti bagian fisik bangunannya dan juga nanti bagian di dalam dioramanya gitu teman-teman. Tapi nggak menghilangkan bagian asli dari bentengnya ataupun keaslian dari fasad bentengnya. Kita tetap sama, hanya bisa dikatakan peremajaan gitu. Kalau misalkan pembaruan bisa dari bangunan yang utama dari bentengnya sendiri. Sekarang kita lebih konsepnya modern dan lebih ke estetik gitulah. Dan untuk jam kunjungnya kita setiap hari buka sekarang teman-teman, buka Senin sampai hari Kamis itu jam 8 pagi sampai 8 malam, Jumat Sabtu Minggu itu jam 8 pagi sampai 10 malam. Terus kalau tadi kan eksteriornya, kalau untuk interiornya sendiri kita di diorama itu juga menambahkan beberapa wahana dan juga ada objek-objek koleksi tambahan gitu. Kalau wahananya kayak mungkin di diorama 1 ada Magic Wall atau dinding ajaib Pangeran Diponegoro, di diorama 2 ada video komik atau komik video, diorama 3 ada relief digital atau video relief gitu. Dan mungkin selain itu terkait pertunjukan lainnya kan, kalau sebelumnya nggak ada pertunjukan nih, dan sebelumnya kan sebelum revitalisasi ya teman-teman kan Museum Benteng Vredenburg itu tutup jam 5 sore, tapi hari Senin juga tutup, jadi ada hari liburnya. Kalau sekarang kan buka setiap hari dan ditambah dengan beberapa pertunjukan atau wahana kayak yang tadi barusan kita lihat jam 6:30 itu ada pertunjukan water fountain. Terus kita besok Sabtu Minggu mau pengadaan video mapping kembali, mapping video. Terus setiap weekend juga Jumat Sabtu Minggu, khusus hari ini Jumat. Ini kebetulan hari ulang tahun Museum Benteng Vredenburg Jakarta gitu, ke-32. Sebenarnya besok, cuma untuk rangkaian acaranya dari hari ini gitu. Dan
kebetulan juga ada pertunjukan musikologi atau musik di tengah museum. Terus ada nanti meme street atau pertunjukan pantomim gitu teman-teman. Dan nanti pertunjukan lainnya bukan pertunjukan sih, tapi lebih ke kita juga memberikan experience baru dengan penyewaan baju adat, busana adat. Itu nanti tempatnya di belakang diorama 2. Itu kita bisa foto sekaligus nanti dapat hasil fotonya. Itu fotonya spotnya di Museum Benteng Fredericksburg Jakarta. Jadi nggak hanya mungkin mengunjungi koleksi-koleksi aja, tapi juga ada experience tambahan kepada pengunjung selain kita melihat koleksi-koleksi gitu. Oke, menarik teman ya. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai adanya musikologi, kemudian ada pantomim dan lain-lain. Apakah itu sudah berkolaborasi dengan pemerintahan atau belum? Oke, kalau terkait seperti pantomim terus musikologi itu memang murni pertunjukan dari sini gitu sih. Jadi lebih ke kemitraan atau kerjasama teman-teman gitu. Jadi kita juga bisa dikatakan menggait stakeholder atau beberapa komunitas. Itu kayak tadi pertunjukan musik pun itu kan yang mengadakan dari pihak sini, tapi untuk musiknya setiap weekend kita juga ganti-gantian. Ada yang mungkin dari, bahkan kemarin juga ada yang dari mahasiswa UNY. Ini juga ada, terus UGM itu Gama Band gitu dan segala macamnya. Terus kalau yang meme street itu juga mereka lebih komunitas pantomim gitu juga ada teman-teman. Terus kita setiap weekend antara Sabtu atau Minggu, tapi lebih ke Minggu sih, itu ada workshop nanti entah membatik, terus nanti ada membaca buku. Kita juga ada terkait kesehatan nih di museum, namanya Ponfit, nanti kayak olahraga senam gitu. Terus juga ada itu batik cap, terus nanti melukis gerabah dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi kita lebih fokusnya juga menggait stakeholder atau beberapa komunitas untuk kita ajak kolaborasi di Museum Benteng Fredericksburg. Oke, jadi tadi kan kolaborasi itu menggait dari beberapa mitra yang sudah bermitra dengan Museum Benteng Fredericksburg. Kalau dari kepemerintahannya sendiri itu ada nggak sih kegiatan kolaborasi dengan pemerintah? Oke, baik, mungkin kalau ini bisa aku jawab mungkin terkait pertunjukan yang udah paten permanen ya. Kayak yang pertama ada pertunjukan air mancur water fountain, itu kan sebelum revitalisasi kita belum ada. Terus juga ada pengadaan pertunjukan tambahan, itu juga langsung dari pusat. Terus juga nanti ada mapping video atau video mapping menceritakan sejarah Benteng Fredericksburg, itu juga besok dimulai karena setelah kemarin perbaikan untuk proyektornya. Terus yang selanjutnya mungkin itu sih, ini dua tadi, video mapping sama water fountain. Kalau yang mungkin dari ini atasan langsung dari IHA-nya. Oke. Lalu dengan adanya video mapping dan water fountain itu, apakah juga pemerintah sudah ikut andil dalam mempromosikan Museum Benteng Fredericksburg atau belum, Mas? Oke, kalau untuk terkait mempromosikan itu kan juga pertunjukan tambahan sebenarnya ya, pertunjukan yang tidak ada di museum lainnya, hanya ada di Museum Benteng gitu kan mungkin maksudnya. Itu kalau untuk kerjasama atau promosi itu ada yang namanya di Instagram atau TikTok IHA, Indonesia Heritage Agency. Jadi misalkan setiap bulan nih Museum Benteng Fredericksburg ada workshop mungkin setiap weekend, terus setiap minggunya Sabtu Minggu ada water fountain, video mapping, terus ada museum lain misalkan Museum Nasional Indonesia MNI ada pameran, nanti juga dipromosikan atau dikolaborasikan di Instagram itu. Jadi lebih kita kolaborator gitu. Nanti juga ada Museum Sangiran, mereka punya kegiatan apa di IHA juga kita promosikan gitu teman-teman. Jadi kayak induknya IHA tapi yang di bawahnya itu MCB, Museum dan Cagar Budaya Benteng Fredericksburg lah, Museum Nasional Indonesia, terus Museum Perjuangan yang kemarin ada pameran 3 hari minggu lalu, terus Museum Sangiran dan masih banyak lainnya nanti. Oke, itu mungkin dari aspek kepemerintahan ya teman-teman semua. Selanjutnya kita akan pindah ke aspek akademisi nih, Mas. Bagaimana Museum Benteng Fredericksburg ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan untuk melakukan suatu penelitian maupun program pendidikan yang lain seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau terkait akademisi, kita juga di sini sering banget teman-teman ada penelitian entah skripsi, tesis, artikel ilmiah ataupun nanti lebih ke mungkin kalau di kampus PKM gitu ya. Itu biasanya outputnya juga nanti kayak skripsi tesis itu mungkin buat dirinya sendiri, nanti juga kita
arsipin di perpustakaan, karena di Museum Benteng Fredericksburg itu juga ada perpustakaan yang teman-teman. Di sana juga ada penelitian dari mahasiswa juga, entah yang skripsi, tesis. Terus nanti kalau terkait penelitiannya, kemarin juga 2 bulan yang lalu itu ada mahasiswa S3 itu mereka meneliti kelompok rentan yang ada di Museum Benteng Fredericksburg juga teman-teman, dari aksesibilitasnya, terus nanti fasilitas yang diberikan entah apa aja, jarak tempuhnya. Jadi aku juga pengalaman sempat membantu, itu kita ngukur jarak dari tempat parkir sampai mungkin menuju diorama berapa meter, nanti dengan kursi roda apakah efisien, habis itu nanti untuk jalannya itu nyaman untuk kaum difabel, mohon maaf yang mungkin menggunakan kursi roda. Terus juga ada kita untuk membantu yang tunanetra, itu yang membantu jalan itu juga ada, itu seberapa efisien juga, ini bahannya udah bagus apa belum, apa berbahaya malah buat yang tunanetra. Terus juga nanti jarak hidran, terus nanti ada alarm juga, itu di penelitian itu juga dibahas di pertimbangan teman-teman. Jadi kalau terkait penelitian bidangnya akademisi gitu banyak sekali, cuma yang lagi mungkin rame ataupun lagi fokus di bahasannya di kelompok rentan itu, sama mungkin ya biasanya ini sih pertunjukan tambahan-tambahan gitu beberapa aspeknya gitu. Oke, selanjutnya, itu berarti secara langsung akademisi juga ikut membantu dalam pengembangan untuk Museum Benteng Fredericksburg lebih baik lagi. Betul. Oke. Selanjutnya, besar nggak sih kemungkinan para mahasiswa ini untuk berkesempatan bekerja ataupun magang di Museum Benteng Fredericksburg itu sendiri? Oh, kalau aku bisa jawab ini sangat besar teman-teman. Jadi museum itu mungkin pasca COVID itu sesuatu hal yang menarik, dan tidak hanya mengusung konsep kekunoan, tapi kekinian teman-teman. Nggak hanya mungkin jurusan sejarah, arkeologi, terus antropologi, bahasa Inggris, tapi jurusan mungkin nanti pariwisata, terus nanti ilmu komunikasi, habis itu juga ada nanti bagian mungkin komputer atau bidang-bidang multimedia. Itu sangat besar, karena aku bilang di sini bidangnya juga banyak teman-teman. Yang pertama mungkin tenaga utamanya dulu ya, yang mungkin relate dengan teman-teman mahasiswa S1 entah S2, ada edukator, nanti konservator, kurator, preparator, terus juga ada dokumentasi, tim penata pameran gitu. Kayaknya masih banyak, cuma yang pokok ya 5-6 itu tadi. Kalau edukator kayak aku itu memandu, menghandle, gak hanya mandu aja, tapi juga salah satunya kayak gini, wawancara, terus juga nanti membackup mungkin yang ranahnya mungkin media sosial, konten juga bisa. Jadi kalau kurator itu yang mengelola koleksi ini tuh bagusnya diletakkan di mana, captionnya seberapa, terus ideal nggak sih storyline yang kayak gini sampai ujung itu nyambung nggak sih gitu juga bisa. Nanti konservator juga ada, itu yang bidang nanti merawat, membersihkan, terus juga mengecek setiap koleksi. Nanti mungkin ada lagi dokumentasi, tentunya nggak jauh-jauh dari desain, perkontenan, pembuatan edit foto, video gitu teman-teman. Jadi banyak dan luas. Kalau terkait tenaga penunjang, kita juga ada nanti security, cleaning service, teknisi bangunan, listrik, jaringan, terus ada tiketing gitu. Jadi luas teman-teman, banyak di sini, semua aspek bisa. Jadi menurut akademisinya sudah saling memberikan hasil timbal balik yang setimpal ya teman-teman, dari akademisi ke Museum Benteng Fredericksburg, begitu juga sebaliknya. Oke, kita lanjut ke aspek pentahalikan selanjutnya, yaitu ke aspek bisnis. Bagaimana Museum Fredericksburg ini terlibat dengan bisnis lokal untuk meningkatkan pengalaman pengunjung? Oke, ini mungkin balik ke jawaban yang awal tadi, yang adanya stakeholder atau beberapa komunitas. Kita tentunya juga setiap weekend ya, yang gue bilang tadi, setiap seminggu sekali, entah Sabtu atau Minggu, kayak ada workshop membatik. Itu kita juga kerjasama dari komunitas. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek di Instagramnya ya, di museum.benteng.fredericksburg, karena nama-nama komunitas juga cukup banyak. Terus nanti juga ada Fredericksburg Little Explorer, itu untuk yang anak-anak kecil. Itu dari Movie Space kalau nggak salah Instagramnya itu. Terus nanti melukis gerabah itu juga ada, dan itu saya bikin semua.
Terus nanti Ponfit itu bagian kesehatan, mungkin ya nanti ibu-ibu ataupun nanti anak-anak muda kadang juga ikut. Terus nanti juga ada workshop apa lagi ya? Oh tadi membaca buku. Jadi kita lebih ke sharing. Jadi kalau terkait aspek bisnisnya, misalkan pengunjung masuk nih, nanti misalkan mau workshop apa namanya lukis gerabah, harganya misalkan 50.000, itu udah include sama tiket gitu. Terus konfigmen kalau nggak salah di harga 65 atau 70 gitu ya. Jadi udah tiket sama dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat senengnya gitu teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu ya kalau terkait stakeholder atau bisnisnya. Oke, kemudian apakah di Benteng Fredericksburg ini terlibat juga dengan sektor swasta atau perusahaan kayak tour and travel seperti itu atau tidak, Mas? Oke, kalau itu mungkin aku bisa menyebut ada mungkin seperti Dagadu. Dagadu itu ya bidang wirausahaan swasta ya. Dagadu itu di souvenir shop teman-teman. Terus kalau kalau swasta mungkin koperasi, kalau di belakang diorama 2 kita ada minimarket itu dikelola koperasi dari sini. Kalau mungkin kayak ini ada Pujasera kantin ini teman-teman, itu kalau itu dari PKL dagang kaki 5 dari luar, tapi sudah cukup lama sih. Itu mungkin kalau yang swasta ya Dagadu tadi. Terus nanti di souvenir itu juga banyak sih beberapa, tapi yang paling besar di souvenir shop itu Dagadu gitu teman-teman. Oke, dari beberapa kolaborasi tadi, apakah mereka juga mensponsori adanya pembangunan di Museum Benteng Fredericksburg atau tidak, Mas? Oke, kalau itu sendiri sih jujur aja mungkin aku tidak bisa detail ya untuk menjelaskannya. Cuma kalau nanti kerjasama dari misalkan tadi Dagadu, terus ada workshop atau komunitas, itu keputusan kebijakannya kan dari atas teman-teman. Dari pusat namanya IHA Indonesia Heritage Agency. Mungkin bisa aja ada timbal baliknya, mungkin Dagadu menggunakan sponsorship, terus nanti kita juga menjual ini brandingnya Museum Benteng, terus Dagadunya menjual brandnya dia, gitu juga bisa teman-teman. Jadi kalau dulu kan sebelum revitalisasi kita tuh masih kepala unit, jadi segala kebijakan masih dari kepala sini, tapi kalau sekarang lebih ke penanggung jawab, makanya kebijakan apapun harus ditunggu dari pusat, jadi nggak dari sini langsung. Kalau dulu kan dari pemerintah kebudayaan DIY, provinsi DIY, kalau sekarang langsung di Jakarta itu teman-teman. Jadi mungkin aku bisa menjawab secara detail, tapi terkait kerjasamanya pasti ada timbal baliknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek teknik selanjutnya, yaitu mengenai kemasyarakatan. Bagaimana Museum Benteng Fredericksburg ini melibatkan masyarakat sekitar museum dalam berbagai programnya serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan dari Museum Benteng Fredericksburg itu sendiri. Oke, berarti ini outputnya dari ini program yang kita ada ya. Mungkin dari workshopnya, terus dari nanti kegiatan-kegiatan lain. Jadi beberapa pengunjung teman-teman, kalau dari masyarakat kita juga sering kedatangan kayak komunitas itu pejalan kaki, jadi dia menggunakan semacam kayak untuk pendaki gunung itu, hiking itu, trekking pole itu aku lupa namanya, tapi itu juga komunitas. Mereka kesini terkadang juga berkunjung, kadang ikut juga kegiatan workshopnya tadi. Terus kalau masyarakat yang mungkin kelompok gitu, beberapa kali juga kunjungan dari WKRI, jadi Wanita Katolik Republik Indonesia, itu juga ada. Terus nanti yang kayak dia sudah pensiun, mungkin militer gitu kan, itu juga terkadang kan gratis di sini, mereka berkunjung. Dan juga yang workshop tadi kayak yang baca buku, terus nanti yang lukis gerabah, itu juga mereka menggait pengunjung masyarakat sekitar dari luar gitu. Jadi promosinya nggak hanya dari Museum Benteng Fredericksburg Jogja, tapi juga dari pihak komunitasnya sendiri juga. Mereka juga menggait kerjasama lainnya, terus masyarakat sekitarnya juga diajak gitu. Oke. Selanjutnya adalah inisiatif apa yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya Museum Benteng Fredericksburg itu merupakan museum yang memperlihatkan warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke, terkait warisan budaya yang ada di Indonesia, kalau ini aku bisa menjawab mungkin pada bagian dioramanya teman-teman. Jadi kalau dioramanya, koleksinya di Museum Benteng Fredericksburg Jogja kan ada 4 diorama.
Diorama itu nanti menceritakan dari Pangeran Diponegoro perang Jawa, terus masuknya tentara Jepang di Yogyakarta, habis itu nanti masa kemerdekaan, agresi Belanda 1, Belanda 2, terus juga berbarengan dengan bergerilnya Pak Dirman ketika melawan agresi Belanda 2, terus serangan umum 1 Maret. Habis itu juga nanti Pak udah selesai kolonialisme, kita masuk pemilu pertama, terus nanti komunisme di Jogja terutama, sampai mungkin Orde Baru secara singkat gitu teman-teman. Jadi melihatkan atau menunjukkan perlawanan kita dengan ini pemerintah Belanda, terutama mungkin yang aku mention atau garis besar itu di agresi Belanda 2 dan gerilyanya Pak Sudirman itu teman-teman. Kalau terkait bangunannya sendiri ini juga berkali-kali ganti-ganti kepemilikan ya teman-teman, dari pemerintah Belanda awalnya, terus juga pernah juga pemerintah Inggris ketika Herman Willem Raffles 1911 1916, terus juga nanti ada Herman Willem Daendels nanti pas 1945 nanti kembali menjadi masuk ke tentara kita, terus setelah 2 tahun 47 itu juga nanti diambil lagi oleh pemerintah Belanda untuk markas agresi Belanda 1 dan 2 gitu teman-teman. Jadi kalau terkait nasionalismenya ya itu lebih ke nanti ke dioramanya, pertunjukan perlawanan kemerdekaan. Oke, kemudian ada nggak sih Mas kayak komunitas yang berkolaborasi dengan Museum Benteng Fredericksburg yang mengadakan acara rutin kayak mingguan ataupun bahkan sampai bulanan gitu, ada nggak? Oke, komunitas yang mungkin relate dengan sejarah gitu ya museum. Kalau sebelumnya yang aku tahu itu dari komunitas Malam Museum. Jadi Malam Museum itu salah satu program dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jogja, teman-teman, Kota Jogja. Itu mereka kunjung WKM, wajib kunjung museum. Salah satunya di Museum Benteng Fredericksburg Jogja. Jadi rombongan gitu. Nanti juga terkadang difasilitasi dengan bis yang Jogja Heritage Track gitu ya, kayak gitu dari Malam Museum. Tapi sementara ini belum ada lagi sih kalau untuk ini komunitas Malam Museumnya kembali menyelenggarakan. Karena kalau yang Malam Museum ini mereka fokusnya ke ini Jogja Walking Tour. Jadi salah satu programnya Jogja Walking Tour, entah tur nanti jelajah wisata di Malioboro, sejarah Malioboro, alun-alun utara, alun-alun selatan gitu. Kalau biasanya dulu juga sering kerjasama di Museum Benteng Fredericksburg Jogja. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara Museum Benteng Fredericksburg itu mengumpulkan masukan serta saran-saran dari masyarakat sekitar untuk menjadikan museum ini lebih baik lagi sih? Oke, kalau terkait saran kritik, yang pertama mungkin secara langsung kita juga menyiapkan kotak kesan-pesan itu di depan diorama 2 teman-teman. Jadi sebelah kirinya kursi kelompok rentan itu kita ada semacam mungkin kalau buat masukin surat atau pos itu ya modelnya kayak dulu, itu kita sudah menyiapkan. Nanti ada pesan terus yang belakang tuh saran gitu, terus dimasukin dalam itu yang pertama yang mungkin pengunjung langsung, jadi face to face di lapangan gitu. Kalau yang kedua bisa nanti ke Google Review, di Maps itu nanti ada keterangannya, nulis apa, memberikan rating secara jujur gitu. Kalau yang ketiga yang secara nggak langsung sebenarnya juga di media sosial, entah di Instagram, TikTok ataupun nanti di YouTube gitu teman-teman. Ada 3 tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke area pentahelik yang terakhir ya teman-teman, karena tadi sudah sering disinggung mengenai media sosial dan lain-lain. Kita langsung masuk ke media sosialnya. Bagaimana sih Museum Benteng Fredericksburg ini memanfaatkan media sosial yang sudah ada kayak Instagram, TikTok dan lain-lain itu? Bagaimana sih cara Museum Benteng Fredericksburg ini memanfaatkannya? Promosikannya. Jadi kalau untuk promosi bagian marketing teman-teman tentunya yang aku bilang tadi, kita juga ada bidang yang namanya dokumentasi. Itu biasanya juga nanti erat dengan edukator juga bisa kita mempromosikan entah informasi tiket masuk, harga tiket, jadwal pertunjukan, kegiatan apa aja setiap bulannya, entah nanti fun fact-nya itu di Instagram dan TikTok. Kalau di Instagram tuh mungkin kesannya lebih ke formal ya, program bulanan nanti dijelaskan di situ beberapa slide, terus workshopnya setiap bulan itu yang dilakukan tuh apa aja, itu di media sosial Instagram kita juga ada. Terus kalau yang TikTok itu lebih ke nanti yang semi formal atau agak santai gitu.
nanti yang mungkin terkait fun fact-nya, terus di Fredericksburg bisa apa aja, ngapain aja, terus kegiatan apa aja sih yang di Museum Fredericksburg ada selain mengunjung koleksi gitu-gitu. Jadi yang lebih meningkatkan engagement-nya di TikTok. Kalau yang Instagram itu lebih ke formalnya gitu. Oke. Bisa nggak sih Mas dikasih contoh bagaimana sih caranya marketing tadi menyiapkan engagement tersebut, kayak bikin konten yang seperti apa atau bikin post bagaimana, itu gimana? Ya, oke. Mungkin kalau terkait teknisnya ini ya, kalau di Instagram kita juga ada di dokumentasi itu tim yang desain foto seperti feednya, terus ada yang desain seperti menggunakan Corel, itu juga ada. Terus tim konten kreator itu juga ada yang buat nanti video TikTok. Aku kan juga lagi belajar juga nih tentang nanti entah nanti nyari hook yang bagus, terus badinya apa, terus CTA, call to action-nya gitu-gitu kan. Itu juga nanti tim dokumentasi juga merancang. Jadi ada sub bagiannya teman-teman. Kalau di TikTok tuh nanti kesannya kan yang penting hooknya harus ada, harus dapat dulu apa, terus badinya nanti menjelaskan di isinya, terus yang CTA itu mengajak mungkin nanti bisa kapan lagi ke Fredericksburg kalau misalkan nggak menunjukkan water fountain karena hanya ada di weekend gitu, mungkin bisa di Instagram pun di Reel juga terkadang juga mempromosikan atau mengupload video yang di Reels itu, tapi nggak se-fleksibel ataupun semi formal di TikTok gitu teman-teman. Oke. Dari konten-konten yang telah dibuat tadi, ada nggak sih Mas salah satu konten yang bikin Fredericksburg itu jadi rame, itu ada? Ada, ini baru upload kemarin ya, kayaknya beberapa hari yang lalu itu kita mengupload yang promosi harganya 1.000. Oke. Karena dalam rangka ulang tahun Museum Benteng Fredericksburg ya, itu kalau nggak salah cuma 500 tiket dan OTS ya, on the spot kalau nggak salah ya teman-teman. Itu juga menaikkan hooknya. Kalau misalkan masyarakat Indonesia atau kita sendiri kan sesuatu hal yang murah, terus juga fasilitasnya bagus, gratis, kesannya itu wisata, main-main itu kan mesti hooknya cepet ya hooknya ya. Salah satunya besok itu kita tunggu aja pasti bakal rame gitu. Ya itu salah satunya yang harga 1.000 karena pas berbarengan dengan hari ulang tahun museum. Tadi kan menyangkut tentang media sosial ya Mas. Ya. Kita beralih ke media cetak nih. Bagaimana Museum Benteng Fredericksburg ini berkolaborasi dengan jurnalis-jurnalis yang ada di sekitaran Museum Benteng Fredericksburg? Oke, kalau terkait jurnalis gitu aku sebenarnya juga belum terlibat secara langsung, belum bertemu secara langsung. Cuma kalau promosi marketing yang hard file ataupun yang cetak, kita menyediakan yang pertama ada leaflet teman-teman. Leaflet itu nanti taruh ataupun diberikan di depan layanan. Itu ada leaflet bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus kalau teman-teman luck ataupun beruntung di pintu barat itu ada pintu masuk, terus ada meja. Itu kita terkadang menyediakan buku panduan yang mana itu nggak semua pengunjung bisa dapat karena sangat terbatas. Misalkan menyediakan 50 buku entah edisi tahun berapa gitu ya, 2019, 2020. Itu kan kalau orang tahu dan itu gratis pasti cepat diambil gitu. Itu salah satu itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga kalau cetak itu terkait workshop itu ya, mungkin workshop itu kita ada stand banner gitu di pintu barat di layanan. Nanti misalkan H-2 atau H-1 mau kegiatannya mau berlangsung, kita pasti pasang itu yang leafletnya, yang stand bannernya. Kalau leaflet kita nyetoknya per 10 bisa teman-teman, per 10 nanti di depan layanan itu ada 2 leaflet yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus kita mungkin bukan promosi tapi ada juga yang nyambung pertanyaan sebelumnya terkait saran atau pesan-pesan. Itu kita juga menyediakan secara kertas gitu di standing kaca itu nanti mereka scan gitu. Nanti scan lewat ininya kesan-pesannya, ulasan bisa ataupun menulis di depan diorama dulu gitu. Oke. Nah yang terakhir mengenai media nih Mas, apakah Museum Benteng Fredericksburg ini mempunyai website tersendiri, dan jika ada, manfaatnya untuk masyarakat itu apa? Oke, kalau website tentunya ada. Itu nanti teman-teman langsung buka aja Museum Benteng Fredericksburg Jogja. Itu di Google ada teman-teman. Di situ nanti berisikan informasi umum nanti terkait
jam masuk, hari libur, terus nanti harga tiket, sejarah dari Benteng Fredericksburg-nya sendiri, terus juga apa aja sih yang ada di Benteng Fredericksburg selain mungkin diorama gitu kan, ada, itu juga ada. Nanti yang berikutnya itu ada informasi layanan museum namanya tuh wadul ya layanan gitu ya, itu terkait kunjungan rombongan, minta pemanduan, terus bersurat nanti lewat situ. Terus juga ada nanti yang kerjasama atau kemitraan, terus informasi layanan magang teman-teman itu juga ada. Jadi kalau magang itu teman-teman misalkan pengen nyari tuh magang, misalkan bagian konservasi atau edukasi ataupun dokumentasi, di websitenya tuh ada beserta kuotanya tuh masih apa enggak gitu teman-teman. Kalau habis merah, kalau masih itu kalau nggak salah hijau gitu teman-teman. Dan itu nanti minimal kalau yang magang 2 bulan di situ. Jadi kalau terkait website ya dikatakan kita lengkap sih, nanti isinya juga lengkap. Oh ya, nanti juga pengunjung misalkan beli secara online juga bisa, tapi kalau nggak salah itu per 10 orang gitu kalau misalnya website. Kalau yang OTS atau the spot di sini kan bisa entah berapa ratus itu langsung bisa. Itu bedanya itu sih kalau yang terkait pembelian tiket itu. Oke, tadi kan yang terakhir. Ini yang terakhir banget nih. Oh iya, nanti ada lagi nggak apa-apa. Boleh nggak sih kasih closing statement untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk senantiasa melanjutkan atau melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia? Boleh nggak, Mas? Oke, tentunya kalau aku sendiri itu lebih ke kita harus memiliki kesadaran dulu teman-teman, bahwasannya apa yang kita tuai ini yang apa yang ditanam oleh mungkin nenek moyang kita dulu teman-teman. Dan terkait museum sendiri sekarang tuh jangan bermindset atau berpikiran bahwasannya museum itu kesannya horor, gelap, koleksinya mengerikan gitu-gitu. Dan Museum Benteng Fredericksburg Jogja juga berusaha untuk membuat museum itu yang dulunya berpikiran atau bermindset kekunoan sekarang menjadi hal yang kekinian. Kita hanya menyaksikan objek-objek historis atau koleksi di museum, tapi juga ada experience lain seperti pertunjukan, workshop, terus ada spot-spot foto yang mana pengunjung itu ke museum nggak hanya menyaksikan koleksinya aja, tapi juga punya experience yang lainnya. Oh, aku di sini nggak cuma belajar, tapi ada spot foto yang bagus, aku menonton pertunjukan, aku bisa lihat musik gitu-gitu. Jadi aspek wisatanya seenggaknya nggak hanya wisata sejarah aja gitu, yang lainnya dapat. Itu sih. Tadi kata-kata dari Mas Rama adalah jadikan museum bukan kekonohan tapi museum yang kekinian aja. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih, kita lanjutkan di podcast lainnya. Dadah.